Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang terhormat Dr. Lindawati Kwi, SPPD FPCP, selaku pembimbing dan preceptor kami. Sebelumnya kami izin untuk memperkenalkan diri kami. Yang saya Kirana Rivitaskia dengan NRP 2515064 dan teman saya Civa Felicia Tandungan 2515111 selaku koasisten yang akan masuk stase ilmu penyakit dalam. Di sini kami akan mempresentasikan PPT Penyuluhan Penyakit TBC. Baik, sebelumnya apa sih itu TB? TB atau tuberkulosis atau yang dulu sering dikenal dengan TBC adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh kuman TB atau Mycobacterium tuberculosis. Kuman ini sebagian besar menyerang paru, namun dapat mengenai organ lain juga. Untuk sebagai pendahuluannya, sejak 1993, WHO menyatakan bahwa TB merupakan kedaruratan global bagi kemanusiaan. Menurut data WHO, tahun 2013 didapatkan 8,6 juta kasus baru TB di Indonesia dan juga di dunia. Namun, pada tahun 2016, estimasi jumlah kasus TBC di dunia sekitar 10,6 juta, dengan 6,4 juta orang dilaporkan dan telah menjalani pengobatan, dan 4,2 juta orang kasus yang belum ditemukan dan dilaporkan. Untuk situasi TBC di Indonesia sendiri, Indonesia pada tahun 2013 menempati posisi ketiga di dunia. Namun sekarang pada tahun 2016, Indonesia naik ke peringkat kedua di dunia dengan beban kasus TBC terbanyak setelah India. Estimasi jumlah kasus TBC yaitu sekitar 969.000 orang atau sekitar 1 orang setiap 33 detik. Yang prevalensi ini naik sekitar lebih dari 17% dari tahun 2020. Insidensi kasus TBC di Indonesia itu sekitar 354 orang per 100.000 penduduk di Indonesia. Untuk macam-macam TB, di sini ada terbagi beberapa macam, yaitu ada TB paru dan juga TB ekstra paru. TB paru di mana kuman atau tuman Mycobacterium tuberculosis ini menginfeksi paru-paru. Namun, jika terlalu lama atau karena pengobatan yang kurang cepat, maka kuman ini bisa menginfeksi organ-organ di sekitar paru, seperti tulang, kelenjar, dan kulit. Nah, apa saja gejala penyakit TB? Untuk gejala penyakit TB ini terbagi menjadi dua gejala. Pertama, ada gejala utama, itu gejala pada respirasi atau gejala pernafasan, dan yang kedua itu adalah gejala umum. Gejala respirasi itu mencakup batuk lebih dari 2 minggu secara terus-menerus, kemudian batuknya ini bisa disertai dengan dahak, yang bisa disertai dengan darah atau tidak dengan darah, juga disertai dengan nyeri dada dan sesak nafas. Kemudian untuk gejala umumnya itu berupa malaise atau mudah lelah, kemudian penurunan berat badan yang signifikan, contohnya seperti beberapa bulan yang lalu, pasien ini memiliki berat badan 75 kg. Namun, bulan depannya pasiennya memiliki berat badan 45 kg. Nah, ini merupakan penurunan berat badan yang signifikan. Atau contoh lainnya pada anak-anak. Anak-anak yang biasanya berat badan itu tidak naik atau malah jadi turun, padahal gizinya sudah tercukupi atau sudah diperbaiki, tapi tidak ada kenaikan berat badan, ini merupakan salah satu ciri gejala penyakit TB. Kemudian juga ada gejala lain umum seperti demam yang terus-menerus atau tidak disertai dengan penyebab yang jelas dan juga berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. Nah, bila ada satu gejala utama dan dua gejala tambahan yang teman-teman ini merasakan atau teman-teman derita, boleh langsung periksakan ke dokter ya. Kemudian juga ada beberapa gejala yang mungkin tidak disadari atau orang-orang mungkin belum tahu, yaitu terdapat pembesaran kelenjar getah bening di leher, ketiak, pangkal, paha yang disertai dengan demam lama berulang tanpa sebab yang jelas selama 2 minggu atau lebih. Ini juga merupakan tanda-tanda yang akan mengindikasikan terjadinya TB. Bila ada tanda-tanda tersebut, boleh dicek ke dokter juga untuk mengindikasikan apakah teman-teman ini mengidap TB atau tidak. Apakah saya termasuk beresiko terkena TB? Untuk faktor resiko untuk terjadinya TB itu yang pertama adalah kontak erat.
Kontak erat contohnya orang yang tidak tinggal serumah, tetapi sering bertemu dengan pasien terdiagnosis TBC dalam waktu yang cukup lama. Contohnya teman sekolah, teman kerja, tetangga, dan lainnya. Untuk yang kedua, itu bisa karena kontak serumah, yaitu orang yang tinggal serumah dengan pasien terdiagnosis TBC minimal 1 malam atau 3 bulan terakhir. Selain itu, yang beresiko terkena TB juga bisa seperti orang-orang dengan penyakit imunokompromis seperti HIV dan juga konsumsi imunosupresan. Juga bisa orang dengan pasien merokok, kemudian juga kontak erat dengan pasien TB aktif, petugas kesehatan, dan orang-orang yang memiliki ventilasi yang buruk, lingkungan padat, dan kurang cahaya. Untuk anak-anak yang beresiko itu adalah anak-anak dengan usia di bawah 5 tahun dan juga lansia. Anak yang di bawah 5 tahun, anak dengan HIV, keadaan gizi buruk, dan anak yang kontak erat dengan pasien TB. Lalu bagaimana memastikan penyakit TB? Di sini dapat dilakukan 2 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan dahak dan juga pemeriksaan tambahan. Untuk pemeriksaan dahak sendiri, kuman TB dilihat dengan mikroskopis atau menggunakan mesin tes cepat molekuler atau TCM, di mana untuk pemeriksaan dahak ini dilakukan sebanyak 2 kali, yakni sewaktu ketika pasien datang ke tempat layanan, lalu yang kedua adalah pagi ketika pasien bangun tidur. Untuk melakukannya pengambilan dahak yang baik dan benar, di mana pasien diminta untuk tarik nafas sebanyak 3 kali melalui hidung, lalu sentakkan keluar dari mulut. Lalu keluarkan dahak ke dalam pot, cuci tangan dengan sabun, dan air mengalir setelahnya. Di mana apabila kesulitan untuk mengeluarkan dahak, pasien dapat minum teh manis hangat terlebih dahulu atau beralih kecil di tempat. Untuk pemeriksaan tambahannya digunakan untuk menegakkan diagnosis. Yang pertama dapat dilakukan röntgen toraks atau dada, akan didapatkan bercak pada apeks paru atau bagian atas paru. Lalu secara patologi dapat dilakukan bakteriologi, yakni melihat dengan mikroskopis, dapat dilakukan pemeriksaan mantuk pada anak, dan juga IGRA, histopatologi, dan lainnya. Pemeriksaan lain yang dapat dilakukan yang berhubungan dengan organ lainnya adalah untuk pemeriksaan SGOT, SGPT, ureum, dan kreatinin untuk melihat fungsi dari ginjal dan hepar pasien. Lalu selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan HIV dan juga ELISA. Lalu selanjutnya bagaimana cara mencegah penularan dari TB sendiri? Yang pertama, apabila teman-teman telah terdiagnosis TB, maka konsumsi obat secara teratur. Lalu yang kedua adalah menerapkan etika batuk, yakni menggunakan masker. Yang kedua, ketika batuk, tutup mulut dan hidung menggunakan lengan. Yang ketiga, dapat juga tutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Lalu tisunya dibuang ke tempat sampah. Lalu setelah batuk ataupun bersin, lakukan gerakan cuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir. Lalu dari pemerintah sendiri ada kampanye yakni disebut sebagai TOS TB atau Temukan TB Obati Sampai Sembuh, di mana kampanye ini adalah penemuan kasus TB secara aktif dan masif yang melibatkan seluruh pihak baik pemerintah ataupun masyarakat. Di sini dilakukan penemuan dini orang terduga TBC secara aktif dan masif, lalu yang kedua adalah monitoring dan evaluasi secara intensif, lalu yang ketiga adalah pengobatan pasien TBC sesuai standar, lalu yang keempat adalah promosi kesehatan melalui penyuluhan kepada kepala keluarga dan juga masyarakat. Lalu dapat lakukan mobilisasi tokoh masyarakat atau agama dan anggota masyarakat untuk mendorong penemuan dari kasus TB ini sendiri. Ketika diagnosis TB telah ditegakkan, maka pengobatan dari TB dapat berlangsung sekitar 6-7 bulan dan terbagi dalam 2 tahap, di mana untuk prinsip pengobatannya adalah 2-RHZE dan 4-RH. Obat akan diberikan selama 6 bulan, dibagi menjadi 2 tahap, yakni fase intensif 2 bulan dan fase lanjutan selama 4 bulan. Obat akan diresepkan per 2 minggu pada fase intensif dan per 4 minggu pada fase lanjutan. Obat diminum 1x1 sebelum makan. Obat-obatan ini dapat menimbulkan efek samping, yakni paling sering bisa adanya tidak ada nafsu makan, mual, dan juga sakit perut. Lalu bisa ada nyeri sendi, kesemutan, hingga rasa terbakar di kaki, dan warna kemerahan pada air seni, tetapi tidak apa-apa. Lalu gejala yang mungkin cukup jarang ditemukan adanya gatal-gatal dan kemerahan pada kulit, lalu adanya gangguan keseimbangan tubuh, adanya gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran, dan juga adanya kulit kering tanpa penyebab lainnya. Selanjutnya untuk
Pengobatan TB ini diperlukan adanya PMO atau pengawas minum obat, di mana PMO ini adalah seseorang yang dekat dengan pasien dan dengan sukarela membantu pasien dalam masa pengobatan hingga sembuh. Siapa saja sih yang dapat menjadi PMO? Jadi yang dapat menjadi PMO adalah keluarga serumah, tetangga, teman, tokoh masyarakat atau agama, kader kesehatan, petugas kesehatan, dan lain-lainnya. Di mana PMO ini memiliki tugas-tugas, yakni pertama mendampingi penderita TB untuk pemeriksaan diri ke unit pelayanan kesehatan. Yang kedua, memastikan penderita TB minum obat teratur hingga dinyatakan sembuh. Yang ketiga, memantau pengobatan penderita termasuk efek samping dari pengobatannya. Yang keempat, mendorong penderita untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak. Yang kelima, menyuluh TBC ke pasien TB, keluarga, dan juga masyarakat umum. Lalu yang terakhir adalah memotivasi dan memberi dukungan psikososial pada penderita TB. Dengan adanya PMO ini, maka dapat dicegah adanya ketidakteraturan dalam mengkonsumsi obat. Apabila mengkonsumsi obat secara teratur, maka dapat dipastikan adanya kesembuhan total, pemulihan kesehatan dan kualitas hidup, pencegahan komplikasi serius, mengurangi risiko resistensi obat, dan menghentikan penularan dan mengurangi beban penyakit TB di masyarakat. Apabila obatnya tidak dikonsumsi secara teratur, maka dapat terjadi kegagalan pengobatan, perburukan kondisi kesehatan, penyebaran infeksi ke organ lain, sehingga dapat terjadi TB ekstraparu atau di luar dari paru. Yang selanjutnya adalah peningkatan resiko resistensi obat, kekambuhan atau relapse, dan juga peningkatan resiko kematian. Nah, sebagai penutup, terima kasih sebelumnya untuk dokter dan juga teman-teman sekalian. Mari kita garis bawahi pesan utama hari ini. TB bisa disembuhkan dengan pengobatan yang teratur. Jangan biarkan stigma menghalangi kita untuk mencari pertolongan. Mari kita tingkatkan kesadaran, hilangkan diskriminasi, dan pastikan setiap orang yang membutuhkan mendapatkan pengobatan yang tetap. Terima kasih untuk partisipasinya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.